7 tahun menikah, suami punya wanita lain. Aku putuskan menggugurkan satu-satunya anak kami, membebaskannya. Berikutnya, Liang Qingyuan. Nona, pertimbangkan matang-matang. Benar-benar tidak mau anak ini? Setelah tanda tangan di formulir operasi ini, tidak bisa dibatalkan. Tanda tangan di sini, lalu ikut kami masuk untuk operasi. Ikut saya. Tuan hari ini khusus ke butik pilih kalung itu. Katanya edisi terbatas. Pasti cocok dipakai Nyonya. Benar, kan? Tuan selalu perhatian pada Nyonya. Sudah menikah bertahun-tahun? Masih seperti pacaran. Pasangan teladan yang terkenal. Tak disangka di keluarga kaya masih ada pasangan serumah ini. Cinta masa muda, tak tahan ujian waktu. Bunga mekar dan layu punya waktunya. Kemewahan masa lalu akhirnya sirna. Tolong pesankan tiket ke Haicheng untuk saya. 7 hari lagi, hari jadi pernikahan kami yang ke-7. Biarkan semuanya dimulai dari hari itu. Dan berakhir total di hari itu juga. Tulis apa? Yanshen. Maaf, malam ini ada acara bos Zhang. Sudah tolak berkali-kali tidak bisa. Minum kebanyakan, buatmu menunggu lama. Salahku, mengabaikanmu. Apa yang kau mau? Akan kuberi ganti rugi. Oh ya? La femme que fos. Moises, encinta de dua mois. Je que fos alles fire. Je feus wen fan. Mais en fan. Moi, je fais fire botong Zhang. Benar saja. 5. Berbeda Yuan Yuan. Wan letem seradi kue. Les enfants de la maison. Sociale. Yuan Yuan, kenapa kamu? Tidak apa. Saus udang terlalu pedas. Oh. Sini, cepat minum air. Mungkin Gu Yanshen lupa. Aku dulu lulusan terbaik jurusan Prancis. Dan dia belajar bahasa Prancis hanya untuk memudahkan mengejar aku. Ada apa, Yuan Yuan? Masih marah padaku? Kamu bau alkohol, nggak enak. Oh iya. Tadi kan kamu bilang mau ganti rugi? Kalau gitu, kamu tanda tangan saja. Apa ini? Main misteri sama aku? Ini cek. Jangan intip nominalnya. Tanda tangan cepat. Baik, aku janji. Nggak lihat ya, nggak lihat. Asal yang kamu mau, aku kasih semua. Yanshen, kami sudah datang. Tinggal nunggu kalian. Kapan datangnya? Aku segera sampai. Yuan Yuan, jika ngajak kita kumpul-kumpul. Ganti baju, kita pergi bareng. Kamu juga lama nggak ketemu teman lama. Ayo kumpul sama mereka. Oke. Gu Yanshen. Ini mungkin terakhir kalinya. Kita keluar bersama sebagai suami istri. 7 hari lagi. Kita sudah nggak ada hubungan lagi. Hai.
Yan Shen, kakak ipar. Pelayan, 1 teko teh lemon. Yan Shen, minum teh lemon buat apa? Datang ke sini ya harus minum alkohol. Istriku. Gak minum alkohol. Oke. Kenapa, sayang? Melihat suamimu sampai terpesona? Iya. Aku mau lihat dengan jelas suami yang sangat mencintaiku ini. Apakah ada niat lain? Sayang, jangan bercanda seperti ini. Aku nggak tahan akibatnya kalau kamu ninggalin aku. Gu Yanshen jatuh cinta pada pandangan pertama padaku. Mengejarku dengan penuh semangat dan tulus. Aku pernah terluka oleh cinta pertama. Selalu menolak cinta. Tapi akhirnya tersentuh oleh Gu Yanshen. Setuju untuk bersamanya. Satu-satunya syaratku adalah kesetiaan. Hal seperti ini, mana bisa biarin istriku sendiri yang lakukan? Aku bilang, Yan Shen, kalian pasangan suami istri pamer cinta, bisa nggak sembunyikan dari orang lain? Bikin kami yang jomblo ini jadi iri mati. Aku ini suami yang takut istri, baru tahu? Nggak tahan? Tahan aja. Ya sudah, aku minum alkohol aja deh. Pak, ini teh lemon yang Anda pesan. Taruh di sini, kamu bisa keluar. Ayo. Ya, Pak. Aduh, maaf ya, Pak. Kaki saya terpeleset. Nggak lihat istri saya di sini? Enggak perlu kamu. Cepat pergi. Kalau Pak butuh apa-apa, panggil saya aja. Yuan, saya ke toilet dulu. Jingtian, jaga kakak iparmu baik-baik. Santai aja. Saya juga mau ke toilet. Siapa yang izinin kamu muncul di depannya? Aku kangen kamu. Lagian, nggak lucukah baju aku ini? Cukup menggoda, kan? Nggak penasaran aku pakai apa di dalam? Jangan-jangan nggak pakai apa-apa? Jahat. Kamu memang jahat. Lagi lihat apa? Gu Yanshen. Sekali hianat, selamanya nggak dipakai. Cinta itu jauh banget. Tergantung nurani. Gu Yanshen, aku nggak mau kamu lagi. Nyonya, ini Pak Gu pesan khusus ke dapur. Sup merpati dengan Angelika buat Anda, nutrisi darah. Harus diminum ya. Ternyata hari ini sudah 7 Agustus. Nyonya pasti capek akhir-akhir ini. Sampai-sampai tanggal aja keliru. Iya. Cepet banget waktunya.
3 hari kemudian. Kasih ini ke Pak. Baik, Nyonya. Pak pasti senang. Lihat hadiah ini. Semoga dia senang lihat surat aborsi ini. Tinggal 3 hari lagi. Semuanya berakhir nanti. Penumpang yang terhormat, terima kasih pilih maskapai kami. Ingatkan, sebelum berangkat 10 Agustus. Siapkan bagasi lebih awal. Sayang, aku pulang. Hari ini masak sendiri. Sayang, ini semua favoritku. Makan yuk. Anggap aja perpisahan terakhir kita. Kamu capek? Sayang. Aku cinta kamu. Pesan kerja. Makasih, sayang, buat makan siang spesial. Angkat aja. Jangan-jangan ada urusan darurat. Halo, Halo, Yanshen. Aku nungguin kamu di bar malam. Kapan kamu mau nemenin aku? aku mau nemenin Yuan-Yuan, malam ini sibuk. Yanshen, hari ini ulang tahunku. Aku udah ngundang banyak teman. Aku udah bilang ke semua orang kamu bakal dateng. Tolong deh. Jangan bikin aku malu, ya? Aku langsung ke sana. Ada urusan di kantor, aku. Gu Yanshen. Kalau kamu pergi hari ini, kamu nggak bakal balik lagi. Duduk dulu, habisin makan baru pergi. Ini pertama kalinya. Dan terakhir kalinya aku minta. Oke. Tolong, Yanshen. Ada urusan darurat di kantor, aku harus langsung ke sana. Tungguin aku di sini, aku balik setelah selesai. Gu Yanshen, aku nggak bisa nunggu kamu lagi. Dulu kukira bakal selamanya. Ternyata enggak. Cuma lelucon aja. Gu Yanshen, kamu rencanain mati-matian buat nutupin keberadaan Zhang Shutong. Tapi kamu nggak pernah kepikiran, dia udah nemuin aku. Tolong antar dokumen ke bar malam. Serahin ke Gu Yanshen. Penumpang yang terhormat, penerbangan Anda ke Haicheng akan lepas landas 2 jam lagi, harap tiba 1 jam sebelumnya. Di bandara untuk check-in, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Gu Yanshen. Sampai jumpa.
Selamat ulang tahun. Makasih semuanya, tadinya kukira ulang tahun ini bakal dirayain sendiri lagi. Nggak nyangka, Yanshen siapin kejutan segede ini. Terutama makasih buat Yanshen, mau nemenin aku sama bayi di perutku. Selamat ulang tahun. Hei, hei, hei. Cuma makasih aja kurang, harusnya kasih sesuatu. Gimana? Harusnya cium dong, cium. Tunggu dulu, tunggu. Permisi, siapa Bapak Gu Yanshen? Ada paket buat Anda, tolong tanda tangan. Perjanjian perceraian. Shenge, istri kamu beneran mau cerai sama kamu? Diam. Ada apa? Wajahmu sangat pucat. Kamu berani menghubungi Yuan Yuan diam-diam? Zhang Shutong. Kamu lupa apa yang kukatakan padamu saat kita bersama? Yanshen, jangan begini. Aku dan bayiku tidak tahan dengan teror seperti ini. Diam. Istri kemana? Segera cari. Katakan padaku. Tuan, istri tidak keluar sepanjang hari. Mungkin masih di rumah. Yanshen, kamu mau kemana? Aku peringatkan kamu. Kalau Yuan Yuan sampai terjadi apa-apa, aku pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Yuan Yuan, kamu di mana? Yuan Yuan. Yuan Yuan tidak akan pergi. Dia pasti masih marah padaku. Tuan, ini hadiah dari istri untuk Anda. Dia berpesan untuk memberikannya padamu hari ini. Hadiah? Bagaimana mungkin dia hamil? Dia tidak mungkin hamil. Ini tanda tangan istri sendiri. Dia. Operasi aborsi? Dia. Apa dia benar-benar melakukan operasi aborsi? Tidak tahu. Tapi lihat tanggalnya, operasinya sudah selesai. Tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan. Lalu aku? Kenapa dia tidak mau anak kita? Kenapa? Surat persetujuan operasi. Tanda tangan istri sendiri. Dia pasti sangat paham apa yang dilakukannya. Apakah dia paham betapa aku sangat menantikan anak ini? Yuan Yuan, anaknya tidak diinginkan. Bahkan aku pun tidak kau inginkan. Yanshen, Yuan Yuan. Itu suara Yuan Yuan. Yanshen, Kenapa kamu? Kenapa bisa kamu? Yanshen, omong apa kamu? Yuan Yuan, ternyata kamu sudah tahu segalanya. Itu sebabnya kamu pergi. Bahkan anak, bahkan aku, tidak kau inginkan. Nyonya, tuan kami sedang sangat emosional. Lebih baik Anda pergi dulu, biarkan dia tenang. Ini rumah saya, mau saya pergi kemana, Nyonya? Anda, panggil saya Nyonya Gu. Mulai sekarang, saya adalah Nyonya rumah keluarga Gu. Yang sah? Wah, dia juga hamil. Tapi lebih baik gugur, daripada nanti merebut harta anak saya. Zaman sekarang jadi orang jahat. Bisa seenaknya. Kamu ngomong apa sih? Apa maksudmu orang jahat? Maksudku, Liang Qingyuan sendiri yang tidak becus. Jaga suaminya. Saya bisa dapatkan Guyanshen, itu karena saya hebat. Kamu pembantu yang tidak tahu apa-apa. Cepat keluar dari sini. Yanshen?
Kamu pukul saya. Terus kenapa kalau saya pukul? Mulai hari ini, kita putus total. Saya mau cari Yuan Yuan. Saya harus dapetin Yuan Yuan kembali. Liang Qingyuan sudah tanda tangani surat cerai. Dia tidak akan kembali lagi. Tidak bisakah kamu lihat saya? Kita berdua hidup tenang saja ke depannya. Tidak bagus? Hidup tenang? Dulu saya sudah bilang, kita hanya saling memanfaatkan. Kamu juga janji sama saya. Tidak akan ganggu Yuan Yuan. Kamu anggap angin lalu ya omongan saya? Tapi itu karena saya terlalu cinta kamu, Yan Shen. Tidak bisakah kamu punya sedikit perasaan buat saya? Saya juga kekasihmu. Cinta saya? Dari awal, yang saya mau cuma anak. Saya sangat menyesal kenapa dulu pilih kamu. Kamu berani diam-diam sakiti Yuan Yuan? Pantas saja dia pergi. Pantas saja dia gugurin anak. Ternyata dia sudah tahu hubungan kita. Saya salah, Yan Shen. Saya benar-benar tahu salah. Tolong, lihat anak kita. Maafin saya kali ini, ya? Saya janji tidak berani lagi. Tentang anak. Yuan Yuan lihat nanti tidak senang. Kamu mau apa? Gu Yanshen, kamu tidak boleh perlakukan saya begini. Ini anakmu sendiri. Kok tega? Lakukan ini ke darah dagingmu sendiri? Lepasin saya, ya? Saya janji lain kali tidak berani lagi. Saya salah, saya benar-benar tahu salah. Saya tidak seharusnya ganggu Liang Qingyuan. Tapi itu karena saya terlalu cinta kamu. Saya cuma mau kasih anak. Keluarga yang utuh. Yanshen, kamu cinta saya, kan? Ingin memberikan rumah untuk anak. Kalau kamu patuh, aku bisa membuatmu dan anak hidup aman dan sejahtera. Sang Shutong, kesalahanmu adalah serakah. Semua yang kau alami sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kalau benar mencintainya, kenapa terus naik ke ranjangku? Kenapa membuatku mengandung anakmu? Cintamu itu hanya sandiwara untuk dirimu sendiri. Kalau benar mencintai seseorang, hati dan tubuh tak mungkin terpisah. Kau terlalu munafik. Kau terus-terusan menyebut nama Liang Qingyuan, tapi malamnya menggulingkan aku. Hahaha. Diam kau. Kenapa? Tertohok ya? Kau bilang cinta Liang Qingyuan, tapi selalu memanjakanku. Munafik! Cintamu lebih menjijikkan dari kecoa gold. Diam. Aku suruh kau diam. Kalau bukan karena kau baik padaku, mana mungkin aku kira kau mencintaiku. Yang mengusir Liang Qingyuan adalah Gu Yanshen. Bukan aku, tapi kau sendiri. Aku salah. Tapi masih ada waktu. Sebelum menemukan Yuan Yuan, aku akan hapus semua dosa sebelumnya. Cabut sampai ke akarnya. Gu Yanshen, Gu Yanshen, jangan perlakukan aku begini. Gu Yanshen, Gu Yanshen. Dokter, bagaimana dia? Baru lihat aku, langsung pingsan. Parah ya? Pasien baru aborsi. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Mungkin sebelumnya dapat tekanan kuat. Sekarang ingatannya agak kacau. Rawat baik-baik, beri banyak istirahat. Jangan biarkan emosinya naik turun. Baik. Aiwan, dulu demi pria itu, kau putus kontak denganku. Lalu dengar kabarmu lagi. Kau sudah nikah dengan Gu Yanshen. Apa yang kau alami? Hingga menyiksa diri begini? Yuan Yuan, kau benar-benar tinggalkan aku? Aku cari semua tempat yang mungkin kau tuju. Kenapa tak bisa menemukanmu? Setelah putus dengan cinta pertama saya selalu berkata pada diri sendiri, cinta akan kadaluarsa, jadi saya mengunci hati saya sampai munculnya Gu Yanshen. Dia seperti pohon yang keras kepala, berakar di hati saya. Apa yang saya suka makan, apa yang saya takuti. Dia mengingatnya lebih jelas daripada saya sendiri. Hidangan ini dikurangi bawang merah dan bawang putih, ayam cabai ditambah banyak gula dan sedikit cabai. Dan 1 teh hangat lemon. Semua keanehan kecil yang tidak bisa saya ungkapkan, dia selalu bisa melihatnya dengan jelas. Tidak pernah memaksa saya untuk menjelaskan. Kalau tidak mau bicara,
Tidak usah bicara. Ada suami di sini, kalau langit runtuh aku yang menanggungnya. Tahun itu saya demam tinggi, tidak turun-turun. Dia datang secepat mungkin seperti orang gila. Kecelakaan lalu lintas di jalan, kalimat pertama setelah dia bangun adalah, Di mana Yuan? Apakah dia tidak apa-apa? Yuan. Bagus kalau kamu tidak apa-apa. saat itulah saya ingin menyerahkan hati saya padanya, luka lama di masa lalu. Sudah sembuh karena dia. Saya selalu berpikir untuk merawatnya lebih baik lagi. Saya mengingat setiap kebiasaannya. Semua detail saya ingat jelas di hati. Ini, pakailah ini. Guyanshan seperti seberkas cahaya. Menarik saya keluar dari kegelapan masa lalu. Tua bersama sampai rambut putih yang dulu tidak berani saya pikirkan setelah bertemu dia. Saya selalu memikirkannya di hati setiap hari, menunggu dia pulang kerja setiap sore. Bahkan angin yang bertiup ketika saya berlari ke arahnya, semuanya terasa manis. Saya sangat-sangat mencintai suami saya. Saya ingin selalu bersamanya sampai maut memisahkan kita. Yuan. Aku salah. Aku ini bajingan. Aku pasti bisa menemukanmu. Bos Gu, kami di Haicheng menemukan jejak nyonya. Yuan, di mana sebenarnya kamu bersembunyi? Bahkan hanya melihatmu dari jauh pun sudah cukup bagiku. Jual bunga. Mawar segar, jual bunga. Tahun lalu saat ini, saya masih pegang tangannya. Minum puding susu di sini, sekarang tinggal saya sendirian. Kakak beli seikat bunga ya? Apakah kakak punya orang yang disukai? Kalau kasih dia mawar, dia pasti senang. Ada, tapi kakak sudah kehilangan dia. Saya beli semua ini. Yuan, akhirnya aku menemukanmu. Pulang bersamaku ya. Kamu gila ya? Siapa Yuan MU itu? Siapa kamu? Kenapa kamu pegang pacarku? Sayang, ayo kita pergi. Jangan berlama-lama, konser akan segera dimulai. Konser akan segera dimulai. Jangan sampai telat. Apakah kamu dengar? Pasangan penyanyi sahabat yang baru-baru ini sangat populer. Tian dan Liang Qingyuan. Baru debut sebulan sudah mengadakan konser. Oh, aku tahu itu. Kedua lagu mereka menjadi viral, penggemarnya bertambah dengan sangat cepat. Mereka tampil di alun-alun di depan sana. Bagaimana kalau kita juga pergi ikut ramai-ramai? Ayo. Apakah itu Liang Qingyuan? Maksudnya, aku. Di depan sana, di Mall Starlight itu. Bukanlah Yuan-Yuanku. Yuan. Tuan, apakah Anda ingin berfoto bersama? Yuan, aku sudah mencarimu sejak lama. Akhirnya aku menemukanmu. Tuan, tolong jaga perilaku Anda. Apakah kamu tidak ingat aku? Ingatanku sangat bagus, aku tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Dengarkan aku penjelasan. Tuan, aku adalah Liang Qingyuan. Bukanlah Yuan yang kamu sebut-sebut itu. Tolong jangan mengganggu aku lagi. Yuan. Yanshan. Tidak, Yuan. Ini di mana? Di sini adalah rumah sakit. Kondisi tubuhmu sekarang terlalu lemah. Tidak boleh turun dari tempat tidur.
Jangan aku. Kalau kamu keluar sekarang, temannya kamu akan marah. Aku tidak punya teman, aku hanya ingin menemukan Yuanku. Dia pasti masih marah padaku. Berhenti. Kamu pingsan, akulah yang mengantarmu ke rumah sakit ini. Jangan salah paham ya, aku tidak kenal dekat dengan dia, tidak bisa dikatakan sebagai temannya. Bukankah kamu mau pergi paksa tadi? Ayo pergi, tidak ada yang menghalangimu. Aku tidak mau pergi kemana-mana, Yuan. Ada apa dengan orang ini? Terus-terusan panggil Yuan, begitu akrab. Apakah Ayuan kami mengenalmu? Aku memang selalu memanggilnya seperti itu. Suara ini, tatapan ini, kenapa terasa sangat akrab? Tapi aku sepertinya tidak menyukai perasaan ini. Yuan. Orang ini, apakah dia tidak waras? Tuan, meskipun aku baru 2 bulan debut, hanya penyanyi kecil saja. Tapi sebelum kau datang, kami belum pernah melihatmu. Kau benar-benar salah orang. Dia lupa, dia bahkan melupakan semuanya. Baiklah, begitu saja. Kita bisa memulai dari awal lagi. Sekarang aku tidak punya tempat untuk pergi, kalian harus menampungku. Kau ini lucu sekali. Kami ini bermusik. Bukan panti asuhan. Kenapa harus menampungmu? Kami memang tidak punya kewajiban itu. Pak, lebih baik kau pulang cepat. Tian, ayo kita pergi. Mata tajamku ini sudah lama melihatnya. Kau punya niat buruk pada Ayuan kami. Aku punya perasaan padanya. Tidak boleh? Penampilannya memang tampan, tapi sayang. Otaknya kurang beres. Ingin ngejar Ayuan kami? Latih dulu 800 tahun lagi. Yuan, tunggu saja. Aku tidak akan menyerah padamu. Aku akan menempel padamu seumur hidup. Guyan Shen, kau ini kenapa sih? Kenapa tiba-tiba bisa pingsan? Aku baik-baik saja. Aku menemukan Yuan. Sudah menemukannya? Lalu kalian berdua. Dia tidak ingat aku. Dia melupakan semua hal di antara kami. Semuanya. Lalu apa rencanamu? Hanya berdiam di rumah sakit? Ratusan karyawan grup Gu menunggu kau kembali. Kau tidak pulang beberapa hari ini, perusahaan sudah kacau. Jingtian, aku percaya dengan kualitasmu. Grup gua akan kuserahkan padamu untuk mengurusnya. 10% sahamnya akan kuberikan padamu. Apa? Guyan Shen, kau gila ya? Kau demi seorang wanita yang tidak ingat padamu. Berencana membuang perusahaan, melepas warisan keluarga? Aku tidak gila. Dalam hidup ini, aku bisa tidak membutuhkan apapun. Tapi harus bersama Yuan lagi. Kau? Jangan lagi. Ah, Aku sudah memutuskan. Lihat, suka? Kenapa kau lagi? Sudah kubilang jangan ganggu. Aku datang memberimu bunga matahari yang kau suka. Bagaimana kau tahu aku suka bunga matahari? Entah kenapa. Melihatnya, selalu terasa akrab sekaligus jijik. Nanti panggil saja aku Yanshen. Apa kita akrab? Ambil bunga ini, aku tidak mau. Kau tidak suka? Bukan tidak suka. Melihatnya tetap senang. Seharusnya suka. Kalau begitu terimalah. Tapi aku tidak menyukaimu. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak menyukai aku akan mengejarmu dari awal lagi. Kalau sehari tidak berhasil, coba 1 bulan. Pasti suatu hari nanti aku bisa menunggu kamu mengiyakan aku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan di antara kita. Hal ini sama sekali tidak perlu. Tidak apa-apa meskipun tidak mengerti, cukup ingat aku cinta kamu. Sangat, sangat cinta. Ini kan baru pertemuan kedua kita. Kamu kepada orang yang hanya bertemu 2 kali. Mengomong seperti ini, apakah kamu tidak merasa terlalu tidak masuk akal? Tapi, aku sudah kenal kamu selama bertahun-tahun. Kemarin aku sudah mau tanya pertanyaan ini. Kenapa kamu selalu memanggilku Yuan terus-menerus? Apa sebenarnya alasannya? Aku. Kamu melihat orang lain melalui aku, kan? Jadi aku cuma pengganti yang kamu pakai untuk isi penyesalanmu, ya? Aku akan datang melihatmu besok. Jangan datang lagi nanti-nanti. Song Yang, kamu bilang apakah orang yang kehilangan ingatan? Masih orang yang sama seperti semula? Bos Gu, tentang soal hati manusia, bawahan ini benar-benar tidak mengerti. Tapi dia jelas-jelas masih seperti orang yang semula. Masih nama yang sama, Yuan.
Apa yang harus aku lakukan denganmu? Benar atau tidak, mungkin Bos Gu harus bertanya pada hatimu sendiri. Hatiku? Ayuan, lirik yang kamu tulis ini terlalu hebat. Kalau ini dirilis nanti, kita pasti bisa masuk. Penghargaan lagu emas pendatang baru tahunan. Kirimkan dulu ke produser untuk dilihat. Lihat ada bagian apa yang perlu diperbaiki. Baiklah, Cepat pergi. Kenapa kamu lagi? Aku sudah bilang jangan datang lagi. Aku mau. Minta kamu menulis lagu untukku. Gaya apa? Tema apa? Berapa bayarannya? Tulis lagu. Lagu rindu. Kamu ini punya batas tidak? Main nakal ya? Maaf, aku terlalu terburu-buru. Aku sudah bilang terakhir kali, aku bukan orang yang kamu kenal. Bisakah kamu tidak memasang harapan dia ke tubuhku? Aku sudah bertanya pada hatiku sendiri. Apakah kamu ingat atau tidak? Hatinya hanya berdenyut untukmu. Siapa yang hatinya tidak berdenyut? Hati tidak berdenyut itu orang mati. Kamu tahu, yang aku bicarakan bukan ini. Kamu ini menyebalkan sekali. Bisakah tidak menambah masalah di sini? Ayuan, tolong aku. Siapa Liang Qingyuan? Tian-Tian, apa yang sudah kalian lakukan padanya? Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Di siang bolong ini, masuk tanpa izin ke rumah orang dan mencederai orang. Kalian ingin masuk penjara kan? Tanya saja wanita ini, kesalahan apa yang sebenarnya dia buat. Tian-Tian, bagaimana kamu sampai bisa menyinggung mereka? Ayuan, mereka semua dari perusahaan rekaman yang sama. Lagu yang kamu tulis terlalu viral, mereka menipuku untuk menandatangani kontrak. Mereka minta hak cipta semua lagu untuk 10 tahun ke depan. Harus diberikan kepada mereka secara cuma-cuma. Aku ingin membatalkannya, mereka langsung datang merebut. Bos, kami menyukai lagu yang kalian tulis, itu keberuntungan bagi kalian. Jangan suka menerima kebaikan malah tidak menghargai, cepat serahkan semua hak cipta lagu. Kalau tidak, kami tidak akan sungkan-sungkan lagi. Kalian jelas-jelas ingin mendapatkan secara cuma-cuma lagu yang kami tulis dengan susah payah. Kenapa harus kami berikan kepada kalian? Kalian buat kontrak ganda? Apa menganggap hukum sebagai pajangan? Kamu ini siapa sih? Berani campur urusan saya? Apa hubunganmu dengan kedua wanita ini? Aku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau ada apa-apa, serang aku saja. Tenang saja, kami tidak tertarik dengan orang yang tidak terkait. Hari ini aku datang cari dia, bos kami bilang. Lagu tidak masalah diinginkan atau tidak. Tapi Liang Qingyuan harus menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Apa? Menandatangani kontrak? Aku mengerti sekarang, kalian bukannya datang merebut hak cipta. Kalian sengaja membuat jebakan. Ini Mas Ayuan menandatangani kontrak dengan kalian. Kalian semua penipu. Jenius, baru ingat sekarang sudah terlambat. Aku tidak izinkan kalian menyentuh Ayuan. Jangan banyak bicara, bawa dia pergi. Kalau mau menyentuhnya, silakan lewati tubuhku dulu. Kamu ini apa adanya sih? Awas. Guyan Shen. Berhenti. Maaf, bosku. Guyan Shen, lihat aku, jangan tidur. Kami sudah telepon ambulans. Yuan, jangan takut. Kamu ini bodoh sekali. Kamu tahu jelas mereka bawa pisau. Masih maju ke depan. Apa kamu sudah gila? Kamu juga sama gilanya kan? Masih mau menghalangi untukku. Jangan bicara lagi. Gimana perasaanmu sekarang? Yuan, kamu janji sama aku. Aku janji apa aja. Aku belum bilang apa-apa tuh. Kamu udah selamatin aku. Aku janji apa aja. Aku cuma mau kamu janji, jangan gegabah lagi ke depannya. Guyan Shen. Haru banget, di sinetron aja nggak kayak gini. Untung kata dokter, lukanya nggak dalam, nggak kena organ vital. Ini khusus direbus buat kamu, supaya ayam hitam sama kurma merah. Buat nambah darah, minum aja. Makasih. Kamu pasti juga kaget tadi kan? Ayo kamu juga makan yang banyak. Ayuan, bisa nggak mata kamu? Jangan cuma ada Guanshen doang. Kita berdua masih duduk di sini. Kalian masih di sini ya? Makan aja, jangan sungkan. Iya, hari ini untung ada Tuan Song. Kalau nggak, kita beneran nggak tahu harus gimana. Ini harusnya sih, kalian terlalu baik. Tapi aku selalu penasaran, kenapa kamu panggil dia Pagu?
Dia teman kecilku, kita tumbuh bareng. Iya bener-bener teman kecil. Soal panggilan Pak Gu tuh. Dari kecil dia udah mimpi jadi bos ganteng. Kita ikutin aja panggil gitu, udah kebiasaan. Itu Song Yang, kan kamu bilang. Malam ini kamu harus buru-buru kan? Jangan sampai telat ya. Iya, lupa aku tuh. Ya udah, aku nggak ganggu kalian lagi. Nggak makan malam dulu? Enggak, beneran kenyang. Aku duluan ya. Aku anterin dia dulu. Oke. Aku ambilin. Song Yang, urusan perusahaan tolong diperhatiin. Kalau ada keadaan darurat, langsung hubungi aku. Pak Gu, sebagai CEO grup Gu, Anda memimpin grup ini. Tegas dan berani. Tapi istri Anda sekarang cuma penyanyi kecil. Dan lupa masa lalu. Gimana maksudku kalau aja. Suatu hari dia ingat lagi kejadian dulu. Anda rencananya gimana hadapin dia? 1 hari lebih nemenin dia, itu 1 hari untung. Urusan nanti aja dipikir. Semoga Pak Gu dapat yang diinginkan. Yan Shen. Yuan. Dingin banget, kenapa keluar? Hati-hati masuk angin. Aku rasa, Tuan Song itu agak aneh. Yan Shen, kamu tidak bohong kan? Aku punya hadiah untukmu. Aku tidak butuh, jangan boros uang. Ini tidak keluar uang. Boleh aku pasangkan ke lehermu? Kapan kamu belinya? Sudah lama sekali. Tapi kita baru kenal beberapa waktu saja. Yuan, boleh aku pasangkan ke lehermu? Ya, oke. Yuan, ada apa denganmu? Aku merasa kalung ini sepertinya pernah lihat di mana. Lalu, apa kamu ingat sesuatu? Tidak apa-apa. Mungkin aku yang overthinking. Yuan, aku sangat mencintaimu. Sudah sejak lama sekali. Kapan kamu mau menikah denganku? Ayuan, bantuan menyelamatkan hidup harus dibalas dengan segenap hati. Jangan ragu lagi, cepat terima dia saja. Tian. Yuan, mau menikah denganku, kan? Ayuan dari keluargaku akhirnya akan menikah. Ini hal bagus, kenapa kamu menangis? Aku menangis karena senang. Sekarang upacara pernikahan resmi dimulai. Hari ini, aku adalah orang paling bahagia di dunia. Salah, aku yang paling bahagia. Silakan pengantin membacakan sumpah pernikahan. Aku Liang Qingyuan, aku Guyan Shen. Secara sukarela menjadi suami istri, mulai sekarang baik dalam keadaan baik maupun buruk. Baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit. Kita akan selalu bersama melewati segala rintangan dan berbagi suka duka. Menjadi pasangan seumur hidup. Silakan pengantin bertukar cincin. Ciuman. Aku tidak setuju. Siapa ini? Berani masuk senaknya di upacara pernikahan? Sepertinya ini mitra studio musik pengantin wanita. Mitra anonim itu ternyata Lu Mingche. Kudengar ketika Ayuan menikah dulu, dia langsung pergi ke luar negeri. Kenapa dia muncul tepat hari ini? Jangan bersamanya, apa kamu lupa? Apa yang pernah dia lakukan padamu? Dia sibuk dengan Sancho ketika masih menikah. Bahkan sudah mengandung anaknya, dan mau meminta kamu untuk membesarkan anak itu. Apakah semua itu kamu lupa? Yuan, ada apa denganmu? Yuan. Guyan Shen. Di kota Yun ada Zhang Shutong. Kamu sudah punya wanita secantik dia menemanimu. Kenapa harus sampai mengejarku ke kota Hai?
Menggangguku terus? Aku sudah ingat semuanya. Pengkhianatanmu, kebohonganmu, dan semua hal kotormu bersama Zhang Shutong. Semua itu, aku tidak lupa sedikit pun. Yuan. Aku salah, aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Aku pasti akan menebusmu. Menebus? Aku lari ke kota Hai. Cuma ingin menjauh darimu. Akhirnya aku bisa melupakanmu. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Aku bukan lagi orang yang dulu. Yang bisa berdaya dengan omong manis, yang Yuan. Apapun yang berubah dari dirimu, aku tetap mencintaimu. Itu tidak pernah berubah. Kamu bilang mencintaiku? Tapi cintamu cuma membuatku sakit. Seperti pisau yang menusuk ke jantung. Yuan, aku salah, aku benar-benar akan berubah. Zhang Shutong dan anak itu. Sudah kuhabisi semuanya, sekarang aku benar-benar cuma punya kamu saja. Kamu benar-benar membuatku muak. Lepaskan aku. Aku tidak mau lepas. Lepaskan. Cepat lepaskan. Guyan Shen, jauhi Yuan. Yan Yuan, pergi ke neraka. Yuan, awas. Kenapa kamu mau menahan serangan untuknya? Apa kamu mencintainya sebesar itu? Ya. Aku mencintainya. Cinta dia sampai bisa mengorbankan nyawaku. Lalu bagaimana dengan aku? Apa aku ini? Kalau kamu benar-benar mencintainya, kenapa minta aku melahirkan anak untukmu? Aku cuma melakukan kesalahan yang pasti dilakukan oleh semua pria, dan lagi. Yuan dia tidak bisa punya anak. Kondisi badannya memang buruk. Kamu yang memaksaku menjadi seperti ini. Dengan punya anak, aku bisa mendapatkan kedudukan yang kokoh. Tapi kau sendiri yang membunuh anakku. Ternyata dari awal sampai akhir, akulah yang bodoh selama ini. Aku cuma sampah di hubungan cinta kalian, sampah yang dibuang setelah dipakai. Cepat telepon polisi. Lepaskan aku. Guyan Shen, aku jadi hantu pun tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Yuan, jangan pergi, ya? Beri aku kesempatan lagi, Yuan. Maaf. Aku tak sanggup menerimanya. Kau mempertaruhkan nyawa untuk menangkis pisau. Mungkin bisa melunasi rasa bersalah. Tapi tak bisa menghapus luka. Antara kita sudah berakhir. Saat kau memilih untuk mengkhianati. Pergilah, serahkan ini pada mereka. Yuan, jangan menoleh untuk orang seperti dia. Tak layak. Yuan. Yuan, kalau mau menangis, keluarkan saja, jangan ditahan. Yuan, tunggu aku. Biarkan dia sendiri sejenak. Jangan-jangan tak pakai apa-apa? Aku ingin minta kau menulis lagu. Gaya apa? Tema apa? Bayarannya berapa? Tulis lagu tentang rindu. Hari ini, aku pasti orang paling bahagia di dunia. Kau salah, akulah yang paling bahagia. Kok ada orang sebodoh ini? Bisa-bisanya jatuh cinta berkali-kali pada sampah masyarakat.
Ayuan, bangun. Mingce. Jangan pikirkan apa-apa, ada aku. Ayuan. Kasihan Ayuan, sampai demam tinggi. Kau pulang istirahat saja. Susah senang bersama baru tahu ketulusan. Kalau begitu, repotkan kau. Bukan, bro. Kau masih di sini? Pelangkan suara, Ayuan baru saja turun demamnya. Baru sekarang tidur nyenyak. Lihat jenggotmu yang tak terurus ini. Jangan-jangan kau begadang semalaman? Benarkah? Tunggu. Kau jangan-jangan masih cinta Ayuan? Baru sadar sekarang? Aku dapat gosip panas segar nih. Sudah, aku ada janji dulu, aku pergi dulu. Tunggu. Kau, kenapa tak tunggu Ayuan bangun? Bicarakan baik-baik dengannya. Kalau kau pergi sekarang, bukannya usaha kau seharian sia-sia? Hatinya sangat rapuh. Aku tak mau menambah tekanan baru padanya. Jangan bicara juga. Oh iya, di panci ada bubur millet yang aku masak untuk dia. Setelah dia bangun tidur, suruh dia minum sedikit ya. Ayuan sungguh sangat beruntung. Setiap pria yang dia temui adalah ahli merayu. Ah, apa itu? Mana ada banyak sekali. Si Gu itu apa ahli merayu? Dia hanya bajingan kelas atas. Sejujurnya, kemampuan Aceh masak bubur juga luar biasa. Jangan-jangan dia belajar itu khusus untuk Ayuan ya? Ayuan, kamu sudah bangun. Cepat duduk sini. Tidak usah. Aku tidak lapar. Kalau begitu, kamu tidur lagi saja. Nanti bangun baru makan juga tidak apa-apa. Nanti kamu bicara dengan manajer. Batalkan konferensi pers lagu baru minggu depan. Kalau begitu kamu istirahat yang cukup beberapa hari, sampai badanmu sehat baru urus yang lain. Kalau begitu aku bicara sama dia, ditunda sampai kapan? Tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Lihat kan? Beberapa hari ini dia selalu dalam keadaan seperti ini. Dia bahkan tidak pernah keluar pintu, baju tidur yang dia pakai hampir dipakai sampai lusuh sekali. Kamu kan banyak acara akhir-akhir ini? Semua sudah saya tolak, kalau ditanya jawabnya tidak mau datang. Lagi pula, seluruh badannya menghasilkan aura yang sangat negatif, aku bahkan tidak berani mendekat terlalu dekat.
Aku punya hadiah yang ingin kuberikan padamu. Tidak perlu, jangan boros-boros. Ini tidak menghabiskan uang. Boleh aku pasangkan untukmu? Bajingan. Ayuan. Tenanglah, jangan melukai dirimu sendiri. Kalian semua jangan urusi aku. Ayuan. Patuh ya. Aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Lu Mingce, kamu mau bawa aku kemana sebenarnya? Ini adalah tempat yang sering saya datangi sendirian. Juga menjadi rahasia kecilku. Apa hubungannya dengan aku? Kalau mau mendaki, mendaki sendiri saja, aku pergi dulu. Ayuan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu penculik? Ayuan percayalah, kita akan segera sampai. Kamu pasti akan menyukai tempat itu. Ini sungguh sangat indah. Indah kan? Aku temukan tempat ini secara tidak sengaja. Rahasia yang hanya milikku sendiri. Aku bahkan tidak pernah membawa orang lain ke sini sebelum ini. Ayuan. Lihatlah bunga matahari ini dengan baik lagi. Ada orang yang menanamnya di sini. Lalu pergi dengan teguh tanpa menoleh ke belakang. Tapi apakah ini menyakiti mereka? Mereka tidak peduli sama sekali. Tahun demi tahun. Berkembang di sini modern. Hanya karena bunga matahari bukan milik siapapun. Hanya milik dirinya sendiri. Kita juga sama. Betapapun dalam kamu mencintai seseorang, kita tidak boleh kehilangan diri kita sendiri. Ini adalah melodi utama kehidupan, bukan? Ya Tuhan, melodi ini, lirik ini, KF sungguh menakjubkan. Bulu kuduku sampai berdiri. Lo? Panggung mereka seperti ini, siapa yang percaya mereka pendatang baru? Industri musik Mandarin ini. Benarkah akan ada perubahan besar? Ini adalah lagu baru kami, Bunga Matahari. Semoga para rekan media bisa banyak mendukung. Terima kasih semuanya. Keluarga, biar saya berikan kalian pengalaman langsung. Yuan dan Tian-Tian kami. Betapa serunya acara langsung ini. Follow, like, dan simpan. Kalian yang memberikan 3 aksi itu berkesempatan mendapatkan tanda tangan asli dari pasangan Qingtian. Foto cantik, lo? Saya sudah tahu. Gadis saya selalu menjadi bunga matahari paling cerah. Yuan. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Yuan muncul. Ini adalah lagu baru kami, Bunga Matahari. Semoga para rekan media bisa banyak mendukung. Apa? Lagu barunya. Bernama Bunga Matahari? Tuan Gu, pelan-pelan, Anda baru saja dipindahkan dari Icu. Dokter bilang Anda tidak boleh turun dari tempat tidur. Sial, lukanya pecah. Lihatlah, lagu baru Yuan bernama Bunga Matahari. Dia sudah memaafkan saya. Saya harus pergi mencari dia. Tuan Gu, berbaringlah dulu. Saya akan panggil dokter ke sini. Saya harus pergi mencari dia. Tuan Gu, apa Anda tidak peduli dengan nyawa Anda? Nona Liang, Nona Tian, penggemar di luar terlalu heboh. Kami sudah menyiapkan jalur VIP khusus untuk kalian berdua. Silakan ikuti saya. Terima kasih kerja kerasnya dua guru. Ayo kita pergi. Yuan, akhirnya saya menemukanmu. Guyan Shen.
Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Cepat keluar. Maaf ya. Tolong beri kami sedikit toleran. Kami cuma mau beberapa kata saja. Cuma beberapa kata kok. Ayuan, keluarga kami sudah sangat menderita karena kamu. Masih berani kamu datang ke sini? Ayuan, mau gak aku antar kamu keluar dulu? Gak perlu. Aku bisa tangani ini. Kamu tunggu aku di sini. Xiao Song, kamu juga tunggu di sebelah sana. Ah, bosku. Yuan. Akhirnya kamu mendekati aku lagi. Aku dengar lagu barumu. Kamu sudah maafin aku kan? Tidak. Aku cuma melepaskan diriku sendiri. Gak dimaafin juga gak apa-apa. Yang penting kamu mau ketemu aku. Masih banyak waktu ke depan. Aku masih punya seumur hidup. Untuk menebus dosa yang aku buat dulu. Tidak ada masa depan. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Nanti tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu ini cuma ngomong emosi doang. Kamu bisa jatuh cinta sama aku yang pertama kali. Yang kedua kali juga berarti bahwa aku adalah jodohmu. Kamu pasti akan jatuh cinta sama aku lagi. Dan mau menikah dengan aku. Gimana bisa ada manusia sampah jahat sepertimu di dunia ini? Jangan halangi aku. Aku pasti akan hancurkan dia. Karena kamu gak ngerti omongan manusia, ya aku bicara lebih jelas lagi. Antara kita, sudah tidak ada hubungan apapun. Nanti, juga sama sekali tidak mungkin. Cuma sampai di sini omongannya. Selamat tinggal. Aku tidak percaya. Kamu pasti masih cinta aku. Kalau tidak, kenapa lagu barumu kamu beri nama bunga matahari? Kenapa kamu masih memakai kalung yang aku kasih ke kamu? Yang kamu kasih, aku sudah buang. Yang ini aku beli sendiri. Yuan. Jangan bohongi dirimu sendiri. Bunga matahari adalah kenang-kenangan jadi cinta kita. Kamu masih suka bunga matahari. Itu berarti kamu lebih cinta aku dari yang kamu pikirkan sendiri. Dengar baik-baik ya, yang aku suka adalah bunga matahari. Tidak mungkin aku benci itu karena kamu. Kamu tidak sepenting itu. Wah, Yuan keren banget. Aku hampir terbengong dibuatnya. Gak mungkin. Aku juga baru mengerti prinsip ini akhir-akhir ini. Dan aku harus berterima kasih ke satu orang. Lagu ini. Aku tulis untuk dia. Wah, kok aku bisa mencium bau asam cinta nih? Pak Gu, ayo cepat ke rumah sakit. Luka Anda tampak semakin parah. Aku tidak akan menyerah pada Anda. Aku pasti akan membawa Anda kembali ke sisiku. Bersulang. Semoga lagu baru kita ditonton lebih dari 100 juta kali. Semoga lagu baru kita menduduki puncak tangga lagu selama sebulan penuh. Semoga royalti lagu baru kita lebih dari 10 juta. Wuh. Halo ayah, ada apa? Ada masalah? Aceh, kamu di mana? Nenek tiba-tiba stroke, dapat pemberitahuan kritis. Cepat ke rumah sakit, nenek kritis. Aku segera ke sana. Kata dokter, tidak tahu bisa bertahan sampai hari ini atau tidak. Kamu kan bilang sudah punya pacar? Nenek minta kamu bawa pacarmu untuk bertemu terakhir kali. Supaya dia bisa pergi dengan tenang. Halo? Dengar tidak? Cepat bawa orang. Aku mau tanda tangan dulu. Gimana nih? Aku seharusnya tidak bohong mulut. Kalian, siapa yang bisa bantu aku darurat? Jangan, aku kan jomblo abadi, jatuh ke duniawi. Bisa bunuh inspirasi musikku. Lagian takut kalau aku pergi. Nenekmu malah lebih cepat pergi. Kalian ngapain lihat aku? Bro, kita bohongi neneknya gitu. Nggak baik deh. Nenekku kerja keras seumur hidup. Lagi pula keluarga kami 3 generasi, cuma punya anak laki-laki ini. Nenek paling sayang aku. Aku tidak mau dia pergi dengan penyesalan. Sudahlah, acting sampai tuntas. Nenek, Aceh datang. Halo Paman, Tante. Nama saya Liang Qingduan. Saya datang untuk menemani lu. Untuk menemani Aceh jenguk nenek. Halo Xiao Liang. Anak baik, cepat sini biar nenek lihat kamu. Cepat. Bu, cepat bangun. Aceh bawa calon. Menantumu. Coba lihat. Nenek, kamu bangun. Halo nenek, nama saya Ayuan. Anak ini cantik sekali. Ayuan, cepat duduk.
Wah, pasti banyak rezekinya. Kamu bisa mengatur Aceh. Nenek bisa pergi dengan tenang. Nenek ngomong apa sih? Nenek harus hidup sampai 100 tahun. Nenek jangan bergerak dulu. Jarum infusnya salah posisi. Ini berbahaya. Biar saya atur. Jangan. Ayah, ini sebenarnya bagaimana? Aduh. Sudahlah, yang penting cucu menantu sudah didapat. Nenek juga tidak akan berpura-pura lagi. Ayuan, ikut nenek. Di rumah nenek, sudah siapkan banyak sekali buat kamu. Hadiah perkenalan. Ayo, cepat. Nenek, pelan-pelan. Ini bukan urusan aku, ya. Ini semua ide nenekmu. Lagi pula, perusahaanku sangat sibuk. Aku harus segera pergi. Hei, kalau berani, cari dia sendiri. Bukan urusan kami. Keterlaluan. Aku hampir mati ketakutan. Ini kan villa bunga laut yang terkenal itu? Aku pernah lihat di majalah. Bagus. Seingatku, ini milik keluarga Chu, orang terkaya di Haicheng. Apa hubungan keluargamu dengan mereka? Ayuan, grup Chu ini sebenarnya milik kita sendiri. Ayuan, setelah kamu menikah ke sini, pasti tidak akan susah. Kamu adalah penerus grup Chu. Aceh kita ini, entah otaknya kenapa. Perusahaan sebesar ini tidak mau pulang untuk mengurus. Malah buka studio musik. Aku suka musik, ingin merintis sendiri. Apakah tidak boleh mencoba sukses sendiri? Kamu ini, kalau tidak berusaha, terpaksa pulang. Mewarisi harta miliaran. Lain kali, pekerjaan seperti ini jangan cari aku lagi. Keluarga kaya kalian terlalu antusias. Makan-makan, bawa-bawa hadiah. Aku tidak tahan. Mereka menyukaimu karena kamu layak. Oh iya, barang-barang ini juga. Yang nilainya puluhan juta begini, aku tidak sanggup terima. Simpan saja untuk calon nyonya Lu di masa depan. Selain kamu, tidak ada yang akan jadi nyonya Lu masa depan. Yuan, kamu ya? Aku punya firasat buruk. Yuan, kenapa kamu di sini? Aku tahu. Kamu dan partner bisnismu. Dan kau orang kaya investor, kan? Terserah Tuan Gu mau berpikir apa. Oke, kita pergi. Hei, dengar dulu penjelasanku. Aku kesini hari ini untuk menemui grup Gu bahas proyek. Demi kamu, aku bersedia pindahkan grup Gu secara bertahap dari Yuncheng ke Haicheng. Tuan Gu, perhatikan kata-katamu. Apa yang mau Anda lakukan? Tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana bisa tidak ada? Selama aku bisa mantap di Haicheng, kamu gak perlu lagi repot-repot cari investor ke sana kemari. Nanti, berapapun dana yang kamu butuhkan, aku bisa sediakan. Gak usah. Betul, kamu gak perlu susah-susah lagi nyanyi dan nulis lagu. Nanti di rumah aja, jadi nyonya Gu yang baik. Aku akan selalu menjagamu dengan baik. Guyan Shen, rupanya kamu memang belum benar-benar introspeksi, masih berani sok tahu di sini. Mau apa yang disukai Ayuan aja nggak tahu. Masih berani ngomong besar di sini. Lu Mince, udah lama aku nahan emosi sama kamu. Kalau bukan kamu, aku dan Yuan. Udah lama hidup bahagia. Kalau berani ikut campur lagi. Urusan kami, jangan salahkan aku nanti. Aku juga udah lama nahan emosi. Jangan hina dia. Yuan, kamu malah bela dia? Dia cuma anak miskin, mana lebih baik dariku? Iya, dia lebih baik. Ribuan kali lebih baik darimu. Barangkali, setidaknya dia tahu apa yang aku, Liang Yuan, mau. Bisa diraih sendiri, bukan dikasihani orang. Ayo pergi. Ini pertama kalinya Ayuan pegang tanganku. Ah, maaf ya, tadi buru-buru aja. Lupa lepasin. Tapi jangan khawatir. Aku punya prinsip, nggak bakal nempelin yang master lu. Justru aku mau kamu nempel, seumur hidup pun gak cukup. Dasar, pasti punya niat jahat Yuan. Kayaknya. Aku harus lebih serius nih. Hayuan, lihat ini. Apa? Kapan ada pameran baru ini? Belum pernah lihat sebelumnya. Cicada 17 tahun, unik juga. Gak tahu artinya apa ya pamerannya. Cepetan, waktunya mepet. Besok pagi. Harus writing lagu baru, harus selesai rekam. Wah santai aja, masuk lihat dulu. Cari inspirasi dari bidang lain, ganti suasana. Biar lebih kreatif nanti. Wah. Lihat catatan chat Kiki jadul ini.
Ditulis tangan semua. Kalau ada yang sayang aku kayak gini, mati pun gak nyesal. Guyanshen gila banget sih. Hayuan, sini lihat. Ini kamu waktu 16 tahun. Tian-Tian si temen payah ini. Aku bunuh dia. Dia itu pemeran utama di pameran. Wow, cantik dan berkelas. Kamu nggak kenal dia? Mereka duo King Tian, lagi hits banget nih. Lagu baru mereka udah lama nangkring di chart. Wow, cantik, berbakat, dan pernah dicintai orang kayak gitu. Pintu mana sih yang ditutup Tuhan buat dia? Yuan, aku udah tahu kamu bakal datang. Maaf ya, aku salah masuk. Aku langsung pergi. Terima kasih semuanya udah datang ke pameran 17 tahun Cicada yang aku adain sendiri. Pameran ini hadiah buat Nona Liang King Yuan. Semua barang pameran, setiap detailnya ngecatat cinta kita. Kenapa namanya 17 tahun Cicada? Karena cintaku buat Nona Liang kayak jangkrik yang bersembunyi di tanah. Lewat banyak rintangan, susah, dan gelap, baru aku sadar betapa dalamnya cinta ini. Yuan, kasih aku kesempatan lagi, ya? Terima aja. Jujur aja, Guyanshen ini emang jago banget sih. Jangan-jangan Ayuan Go ya? Guyanshen, jangan terus-terusan terbenam di duniamu sendiri dan bikin dirimu terharu. Kamu sekarang kayak badut banget. Oh iya, karena kamu emang udah lama bersembunyi di bawah tanah. Mending jangan keluar lagi. Biarin aja busuk di tanah. Apa? Buka dulu aja lihat. Nggak ada waktu. Aku belum bilang apa-apa. Kembaliin. Emang perlu ditanya? Tolongin aku sekali lagi dong. Kalau aku datang sendirian, para putri di pesta itu bakal lahap aku. Udah aku bilang, jangan cari aku buat urusan kayak gini. Jangan cuma satu domba yang kamu gunting bulunya. Bisa botak. Lagian, kenapa nggak cari Tian-Tian aja? Halo? Dia lagi jalan-jalan sama teman backpacker beberapa hari ini di luar. Terus ayahku juga datang malam ini. Kalau aku bawa orang lain, bukannya nunjukin kalau aku bohong kemarin? Bener-bener nggak bisa nolak kamu. Tapi ini terakhir kali ya. Jangan diulang. Makasih. Astaga, aku barusan ngapain sih? Jangan-jangan dia tampar aku ya? Ada apa ini? Kok jantungku berdetak kencang banget? Pasti tadi minum kopi hitam kebanyakan. Iya pasti. Itu. Ya sudah, kita putuskan saja dengan senang hati. Aduh, kamu cepat-cepat pergi sana. Jangan ganggu aku lagi. Oke, lanjut. Gak apa-apa. Dia lucu juga ya. Astaga, bukankah dia itu? Penyanyi populer baru, Liang King Yuan? Iya, cantik banget. Lihat gak gaun malam yang dia pakai? Itu edisi terbatas YCC musim ini. Harganya 5 miliar. Siapa ya yang beruntung jadi pendamping prianya malam ini? Yuan, gimana kamu tahu aku di sini? Di luar angin kencang, kondisi tubuhmu kan kurang baik. Kamu bersamaku. Pendamping wanitaku, tentu aku yang urus. Tak usah merepotkan Pak Gu. Dulu, Yuan selalu menggandeng lenganku. Dulu, seharusnya akulah pria yang diiri seluruh dunia. Kamu ngapain terus-terusan melototin aku? Kamu cantik banget. Gak bisa bilang yang lain apa? Kamu cantik, tapi kecantikan hanyalah kelebihanmu yang paling sepele. Sudah berapa lama aku tidak tertawa tulus seperti ini?
Membuat gadisku terus tertawa seperti ini adalah harapan seumur hidupku. Maaf, tanganku tadi kepleset. Maaf Yuan. Gaunmu rusak begini. Aku ganti yang baru, ya? Gak usah, aku cari pelayan untuk dibersihkan saja. Kalau memang mau ganti, gantikan ke Aceh saja. Silakan lewat sini. Aceh. Panggilannya mesra banget. Kamu anak miskin, beliin dia gaun semahal itu? Pasti tabungan seumur hidup habis. Dia pantas dapat yang terbaik, bukan? Sebenarnya kamu gak perlu melakukan hal yang sia-sia ini. Malam ini aku akan temui Pak Lu, ambil proyek grup Chu. Benar-benar mantap di Hai Cheng, nanti Yuan pasti akan kembali ke sisiku dengan patuh. Ada istilah apa ya, Pak Gu? Anda ini memang biasa-biasa aja tapi pede banget. Singkatnya, pria biasa yang pede. Aku cuma mengingatkanmu, jangan sampai nanti kehilangan segalanya. Rugi besar. Baiklah. Maka kita tunggu dan lihat saja. Siapa yang akan rugi harta dan diri, sia-sia belaka. Salam, Direktur Lu. Sudah lama tak jumpa, kapan-kapan kita kumpul. Baiklah, halo semua. Direktur Lu, saya Gu Yanshen dari Yuncheng. Dulu pernah beruntung makan bersama Anda, kemudian berkunjung ke rumah. Kebetulan Anda tidak ada. Oh, ada ingatan. Pemuda yang sangat hebat, sukses di usia muda. Hahaha. Terlalu dipuji, Direktur Lu. Nah, proyek yang pernah dibahas dengan Anda, bagaimana menurut Anda? Begini, lain hari, Anda bawa proposal proyek Anda ke perusahaan untuk menemui sekretaris saya akan atur semuanya. Wah, terima kasih Direktur Lu. Mari kerjasama dengan senang, saya hormat Anda. Kerja sama yang menyenangkan. Oh ya, anak saya juga datang hari ini. Saya pikir begini saja. Saya perkenalkan kalian berdua. Dia cepat atau lambat akan mengambil alih grup juga. Lebih awal, biar rekan kerja kalian saling kenal lebih dulu. Saya rasa, bukan hal yang buruk juga. Suatu kehormatan. Dari perkataan Direktur Lu, apakah grup Chu akan kerja sama jangka panjang dengan kami? Hebat sekali, Yuan. Aku selangkah lebih dekat denganmu. Aceh, kemari. Kemari, aku perkenalkan teman baru. Apa? Aceh. Direktur Gu. Ketemu lagi. Kamu adalah Tuan Lu. Iya, saya Marga Lu, kurang jelas ya. Banyak yang marga Lu, mana bisa aku tebak. Anak nakal ini ternyata anak Direktur Lu. Kalian kenal ya? Kalau kerja sama gagal, lebih baik aku ambil tindakan tegas. Putuskan pikiran anak nakal ini pada Yuan. Ah, begini, Direktur Lu, Tuan Lu. Pendamping wanita malam ini. Nona Liang King Yuan. Pernah menikah denganku 2 kali. Karena salah paham keguguran, sedihnya datang ke Hai Cheng. Ini juga alasan aku buru-buru berkembang dari Yuncheng ke Hai Cheng. Kamu bilang Nona Liang. Pernah kehilangan anak darimu? Kan ku bilang. Mana ada orang tua kaya raya. Mau anaknya menikahi istri kedua yang pernah aborsi. Benar, soal ini. Aku juga punya tanggung jawab, aku malu. Dan akan merawatnya dengan baik nanti. Tapi dari sudut pandang grup Chu yang terhormat, masa harus mengorbankan Tuan Lu seperti ini? Gu Yanshen, kamu tidak tahu malu. Sayang, biar aku saja yang kerjakan hal kotor ini. Jangan sampai tanganmu terluka. Bukankah ini Lu Xiao dari grup Chu? Dan penyanyi Liang King Yuan? Betul. Tadi di pintu, lihat mereka masuk bersama. Yuan, percayalah padaku, hanya aku yang tulus baik padamu. Sedangkan Lu Mingche, dia saja tidak bisa lewat orang tua. Pak Lu, Anda pernah mengalami. Anak muda mungkin pikir cinta nomor 1. Tapi sebagai orang terkaya di Hai Cheng, punya nyonya rumah bekas pakai. Diceritakan, mungkin kurang pantas. Memang sih. Penerus orang terkaya Hai Cheng, banyak putri konglomerat. Antri mau dinikahi. Kok malah nikahi janda? Meski aku dan Lu Mingche ini cuma acting, tapi paman Lu dan keluarga Lu tulus baik padaku. Sekarang mereka pasti kecewa. Yuan.
Jangan pergi, yang salah bukan kamu. Rupanya, trik ini berhasil. Asal orang tua tidak setuju. Lihat Xiaoye. Pakai apa kejar Yuan Yuan? Pukulan ini untuk menantu keluarga Lu masa depan. Bisa berhubungan dengan orang sepertimu, dia benar-benar sial banget. Paman Lu. Kok bisa begini? Pak Lu, Anda tidak keberatan. Dia pernah menikah dan aborsi? Tebak, kenapa kami marga Lu, perusahaan kami. Tapi namanya Grup Chu? Itu karena pendiri grup kami, Nenek Ming Che, seumur hidup nikah 4 kali. Beliau susah payah bangun usaha ini. Tidak mau pakai nama suami. Jadi pakai namanya sendiri. Jadi, nenek itu baru baik padaku. Betul. Aku ceritakan kamu diabaikan orang tua. Ke keluarga. Semua khawatir padamu. Khususnya nenek. Katanya, hanya orang yang pernah terperosok ke rawa, yang tahu betapa hebatnya bisa berjuang keluar dari sana. Nah, jangan bersedih setelah melewati jalan memutar hari ini. Sisa hidupmu penuh dengan jalan yang mulus, Ayuan. Gelas ini saya anggap nenek yang bersulang untukmu. Katanya kamu adalah orang yang pernah dia temui. Gadis yang paling mirip dengan dirinya. Hidupmu masih sangat muda. Ceritamu pasti akan lebih hebat dari dia, Nona Liang. Saya bersulang untukmu. Siapa yang tidak bertemu beberapa bajingan saat muda? Buang saja seperti sampah. Saya bersulang untukmu. Saya penggemarmu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tapi gelas ini saya minum untuknya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Yuan Yuan, Yuan Yuanku. Tuan Gu, penyelenggara mengatakan, malam ini diadakan malam amal, tidak menyambut bajingan sepertimu. Dan mulai sekarang, semua keluarga kaya di Haicheng tidak akan ada kerjasama lagi denganmu. Kamu mau keluar sendiri. Atau kami yang bantu? Yuan Yuan. Aku sudah larang kamu minum sebanyak ini, tidak boleh minum segini banyak. Kamu tetap mau minum. Nanti pelan-pelan, hati-hati. Nak, ayah hanya bisa mengantarmu sampai sini. Selanjutnya urus sendiri saja. Ingin minum air. Aku akan ambilkan untukmu. Ayuan. Bangun, minum air. Kamu sangat cantik. Apakah aku sedang bermimpi? Ayuan dia. Terbaring di pelukanku. Aceh, apakah kamu sudah bangun? Kami datang. Tian-Tian, apa yang terjadi? Aceh, apakah kamu sudah bangun? Kami datang. Ah, Aceh, apakah kamu tidak apa-apa? Jangan menakutkan ibu. Jangan, aku tidak pakai baju, Bu. Aku akan ambilkan baju untukmu. apakah kamu sudah pakai baju? Kamu, pakai perlahan, tidak usah terburu-buru. Sialan, Ada apa? baju ini nggak bisa dipakai lagi. Ya ampun, seheboh apa semalam? Nggak percaya, apa aku ini binatang? Aceh, dengar dari ayahmu kamu minum semalam. Nekat pulang sendiri ke apartemen, sudah aku marahi habis-habisan.
Bahaya banget ini. Iya, Aceh, di kamar enggak? Keluar dong. Kami masuk ya. Lihat aku masih hidup. Dasar anak ini, pagi-pagi aku masak bubur, jantar. Kok tega banget sih? Iya, jangan masuk. Paman, Tante, pagi. Aiwan juga di sini? Syukurlah, ini buburnya. Kalian minum banyak nanti, kami pulang dulu. Ke Saaflower Mansyah lihat tanggal, kirim undangan. Ayah ibu, lanjutin aja. Lanjut, Ayah, ibu. Dengar penjelasanku. Aku ada usul. Usul apa? Katakan dulu. 2, 3. Mari kita menikah dengan perjanjian. Dengan begitu, aku nggak akan dikejar-kejar ayah ibu nenek. Sampai nggak bisa pulang. Dan aku bisa bikin Guyan Shen putus asa. Lepas darinya sama sekali, tunggu dia pergi. Kamu ketemu jodoh yang sebenarnya, kita langsung batal kontrak. Sudah diputuskan, aku ambil kertas dan pulpen. Oke. Padahal yang ditandatangani kontrak pernikahan, kenapa? Jantung berdebar kencang begini. Aiwan, maafkan akal bulusku, hari ini. Sudah kutunggu terlalu lama. Yang ini gimana? Cantik. setiap baju bilang cantik, nggak ada dialog lain. Kok asal-asalan banget? Aiwan pakai apa aja, emang udah cantik kok. Lihat, aku jujur malah nggak didengerin, ih. Cantik sih cantik, cuma agak polos, nggak cocok dengan aura elegan Aiwan. Ibu, menurut ibu, kamu benar, lihat berliannya, terlalu kecil-kecilan. Nanti, suruh kepala rumah tangga ambil yang aku simpan. Suruh desainer jahit ulang. Kalau gitu aku boleh istirahat dulu? Tunggu dulu, Aiwan. Ini semua belum dicoba. Aku capek banget. Aku nggak kuat lagi. Lepaskan aku, dong. Yuan-Yuan itu manusia, bukan boneka. Kalau kalian terus memaksanya, aku bawa dia pindah ke villa sekarang. Baik, kita coba. Kita tidak usah coba. Cepat keluarkan dessert, biar Aiwan minum. Bu, minum dessert apa? Ini, beri buah-buahan. Ya, makan buah. Sajikan buah. Bertes nest, cepat, bertes nest. Ternyata cinta yang diberikan sepenuhnya bisa membuat seseorang kembali menjadi anak yang suka manja. Yanshen, kamu bisa bangkit enggak? Ikut aku balik ke Yuncheng. Sekarang semua keluarga kaya di Haicheng bersatu. Membokot kita. Hanya dengan kembali ke Yuncheng, perusahaan punya sedikit harapan. Tidak. Yuan-Yuan di sini, aku tidak kemana-mana. Kamu tidak tahu? Lian Yuan sudah setuju menikah dengan Lu Mingche. Tidak mungkin kembali lagi. Tidak mungkin. Kamu lihat, hadiah-hadiah yang aku siapkan untuknya ini? Saat ulang tahunnya nanti, aku akan beri dia kejutan besar. Nanti, dia akan memaafkanku. Kamu sudah tidak tertolong. Aku pergi. Kamu urus dirimu sendiri. Yuan-Yuan, buka pintu. Aku, Qin Yuan. Aku siapkan kejutan besar untukmu. Qin Yuan, cepat buka pintu. Ribut apa? Mau tidur tidak?
Halo, aku mau tanya, kamu tahu Nona Liang pergi kemana? Kemana? Nikah. Hai Hua Manor, pernikahan abad ini. Sebentar lagi aku mau lihat livestreamnya. Hai Hua Manor. Pernikahan abad ini. Sakit parah ya. Ayuan. Seumur hidupku nanti. Hanya kamu. Gimana, nih? Aku kayaknya agak terbawa perasaan. Yuan. Kali ini, aku kayaknya benar-benar kehilangan gadis yang paling kucintai di dunia ini. Aceh setiap malam diam-diam tidur di sini. Aku harus bikin dia nyaman. Kekanak-kanakan banget, sampai dikunci. Lihat isinya, buku harian penuh dengan perasaan diam-diam suka. Aku juga nggak tahu, dulu Aceh suka tipe cewek kayak gimana. Tadi yang aku masukin, kayaknya tanggal lahir aku. Kok kuncinya kebuka sih? Bunga favorit cueku bunga matahari, dia nggak tahu. Dia sendiri itu bunga matahari yang paling cerah. Hari ini langit cerah, tapi langit aku hujan, soalnya cueku jatuh ke tangan orang lain. Cueku sakit hati banget. Pilih-pilih lupa kejadian itu, si bajingan itu. Dapat permata paling berharga di dunia, tapi nggak hargai. Aku pasti minta pertanggungjawabannya, sebelum itu, aku mau sembuhin dia dulu pakai musik favoritnya. Hari ini ada kesempatan bawa cueku ke ladang bunga matahari. Aku bohongin dia. Bunga matahari ini nggak tumbuh sendiri, aku yang nanam buat dia. Tiap tahun rawat dengan serius, makanya mekarnya seindah ini. Di dunia ini, mana ada banyak kebetulan. Semua takdir, sebenarnya hasil dari usaha yang susah payah. Betapa beruntungnya, aku berhasil dapatkan hasil ini. Yuan, aku udah baikan, kamu bisa tidur. Kamu kenapa? Dasar bego. Yuan. Jangan tinggalin aku, Yuan. Yan Shen, lihat ini apa? Pergi sana. Hal-hal yang gak ada hubungannya sama Yuan. Aku nggak mau dengar. Udah, jangan minum lagi. Lihat ini. Ini. Liang Qingyuan dan Lu Mingce. Pernikahan kontrak. Susah payah dapetin ini, mereka nikah palsu. Lihat. Benar, ini tulisan tangan Yuan. Bagus banget, aku udah tahu kok. Yuan gak bakal nikah sama orang lain. Yuan, tunggu aku. Yuan. Biar aku denger, dia udah manggil papa belum?
Sekarang dia masih cuma segede anggur. Gimana dia bisa manggil kamu papa? Bukannya nikah kontrak ya? Kok bisa ada anak? Yuan, kamu sudah lelah. Tidak, Aceh. Kamu nggak tahu. Aku khawatir banget sama anak ini. 5 tahun lalu. Untuk nyelamatin Guanshen yang nggak bisa berenang. Aku terlalu lama terendam di air dingin. Dokter bilang, aku susah banget hamil lagi. Ternyata, waktu itu dia yang nyelamatin aku. Biar aku nggak khawatir. Dia bilang Jintian yang nyelamatin. Karena itu juga, dia jadi nggak bisa punya anak. Setahun lalu. Susah-susah hamil. Tapi malah ketahuan dia selingkuh. Terpaksa gugurin anak ini. Kupikir aku nggak bakal punya anak lagi. Nggak nyangka. Bayi malaikat kita. Tetap mau milik aku jadi mamanya. Yuan, aku salah. Aku malu banget ketemu kamu. Buat masalah sendiri, nggak bisa selamat. Buat masalah sendiri, nggak bisa selamat. Udara mulai dingin. Yuk, kita masuk.